sini teman-temannya berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah ya, kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali untuk belajar bersama. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai ke pembelajaran, kita membaca Al-Quran terlebih dahulu ya. Quran surat Anas. Ayo bersama-sama. Putri Okta, Abel, Windra. Oke, semua hadir. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian semua ya. Sekarang itu kan musim sakit, jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan. Oke, jangan telat makan. Kita hari ini akan belajar mengenai adab Islami menjenguk orang sakit. Siapa di sini yang belum pernah menjenguk orang sakit? Ada? Tidak. Semua sudah pernah menjenguk orang sakit? Sudah. Oke. Nah, jadi menjenguk orang sakit itu dalam agama Islam itu dianjurkan dan akan mendapatkan pahala bagi orang-orang yang mau menjenguk orang sakit. Nah, Allah itu sudah menjanjikan kepada kita bahwasanya kita itu akan diberi pahala ketika kita menjenguk orang sakit. Nah, di situ sudah ada hadis riwayat Ahmad ya. Coba Abel dibaca hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tiada seorang muslim pun yang membesuk saudaranya yang sakit, melainkan Allah mengutus baginya 7.000 malaikat agar mendoakannya kapanpun di siang hari hingga sore harinya, dan kapanpun di sore hari itu hingga pagi harinya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi Allah telah menjanjikan pahala kepada kita ketika kita mau menjenguk orang yang sakit. Nah, hadis riwayat Muslim, hadis kedua, silakan Putri Okta dibacakan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hai anak Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Ia berkata, wahai Rabbku, bagaimana saya menjengukmu padahal engkau adalah Rabb semesta alam? Dia berfirman, tidak tahukah kamu bahwa hambaku fulan sakit tetapi kamu tidak menjenguknya? Tidak tahukah kamu jika menjenguknya kamu akan mendapati aku berada di sisinya? Hadis riwayat Muslim. Nah, sudah jelas ya, di situ sudah ada dua hadis yang memerintahkan kita atau mengajak kita untuk menjenguk orang yang sedang sakit. Jadi ketika ada tetangga kita sakit, saudara kita sakit, jangan sungkan-sungkan untuk menjenguknya. Nah, selanjutnya yaitu
menjenguk orang sakit. Jadi menjenguk orang sakit itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa saja? Nah, jadi orang yang sakit itu akan merasa bahwa dirinya itu disayang oleh orang-orang yang menjenguknya. Kemudian orang yang sakit itu akan menjadi lebih semangat, lebih termotivasi lagi untuk cepat sembuh. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada kawan kalian sakit, kalian menjenguk tidak? Menjenguk. Oke, sudah paham untuk subbab yang pertama mengenai anjuran dan ganjaran menjenguk orang sakit? Oke, kita lanjut ya untuk subbab kedua, yaitu adab menjenguk orang sakit. Nah, jadi menjenguk orang sakit itu hukumnya adalah Sunnah. Sunnah itu berarti jika dilakukan akan mendapatkan Pahala. Benar sekali. Nah, adab yang pertama yaitu memberikan salam dengan lemah lembut, karena hakikatnya salam adalah doa. Nah, contoh salam yang lembut itu seperti apa? Coba Mbak Putri. Salam yang lembut itu seperti apa? Assalamualaikum. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita datang ke rumah orang yang sakit atau di rumah sakit, kita harus salam dengan penuh lemah Lembut. jangan membentak-bentak. Contohnya, coba Salwa, kalau salam yang membentak-bentak atau tidak sopan itu seperti apa? Assalamualaikum. Nah, ya, agak pakai nada tinggi ya, itu tidak Gak boleh. boleh. Nah, selanjutnya seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil kepada orang yang sedang sakit. Nah, pertanyaan kecil itu seperti apa sih, Bu? Nah, contohnya seperti bagaimana keadaan kamu sekarang? Kamu sudah berapa hari sakitnya? Sudah minum obat atau belum? Itu yang disebut dengan pertanyaan-pertanyaan kecil. Nah, jangan sampai kalian itu bertanya tentang hal-hal yang dapat membuat orang sakit itu menjadi drop. Nah, contohnya itu seperti utang kamu berapa aja? Utang kamu belum ini loh dilunasin. Nah, itu tidak boleh ya, karena orang yang sakit itu akan lama, lebih lama sembuhnya karena memikirkan hal-hal yang berat. Oke, selanjutnya yaitu memberikan bimbingan keagamaan atau nasihat kepada orang-orang yang sedang sakit. Oke, jadi itu ya materi mengenai adab menjenguk orang sakit. Sudah bisa dipahami semua? Sudah, Bu. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Bu. Ya, Putri tanya apa? Silakan. Bagaimana hukumnya jika ada tetangga yang tidak mau menjenguk orang sakit? Oke, bagaimana hukumnya jika ada tetangga kita yang tidak mau menjenguk orang yang sedang Sakit. Nah, di sini ada nggak yang mau mencoba menjawab? Ya, Bu. Ya, Septi silakan. Tidak boleh, Bu, karena sudah ada hadisnya. Oke, jadi seperti itu ya. Ketika ada tetangga kita yang tidak mau menjenguk orang yang sakit, itu mungkin kita harus berpositif ya berpikirnya. Mungkin orang itu atau tetangga kita itu sedang sibuk, makanya tidak menjenguk. Dan kita juga tidak boleh mengolok-olok atau menjelek-jelekan orang yang tidak mau menjenguk orang sakit. Seperti itu. Ketika kita bisa dan kita ada waktu, sebisa mungkin kita menjenguk tetangga kita yang sedang sakit. Seperti itu ya. Jangan disengaja. Orang itu jahat, terus kita tidak mau menjenguknya. Nah, itu tidak boleh. Oke. Sudah bisa dimengerti, Mbak Putri? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Untuk kelompok pertama itu Salwa, Septi, Abel, dan Safa. Kemudian untuk kelompok kedua Meldi, Putri, dan satu lagi siapa yang belum? Okta, Bu. Putri Okta ya. Ya. Untuk kelompok pertama kalian mencari contoh atau cara memberikan nasihat kepada orang yang sedang sakit. Silakan ditulis. Oke,
adalah cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harus kita terima dengan ridho, ikhlas, serta dihadapi dengan sabar dan tabah. Insya Allah akan sembuh. Yang kedua, selain berobat kepada dokter, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama setiap minum obat. Jangan lupa membaca doa dan basmalah. Yang ketiga, salat 5 waktu jangan ditinggalkan. Kerjakan menurut kemampuan yang ada. Yang keempat, perbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, janganlah jengkel, jangan kesal, jangan buruk sangka kepada Allah. Usahakan untuk senantiasa takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah, dan sangat baik jika bisa banyak membaca ayat-ayat Al-Quran atau menyebut Asmaul Husna. Sudah? Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan untuk kembali ke Abel. Oke, jawabannya sangat luar biasa ya untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Siapa perwakilan yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan? Putri, Bu. Oke, Putri silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan diskusi dari kelompok 2. Ya, silakan. Hikmah sakit antara lain: memupuk jiwa, sabar dan tawakal, menguatkan atau memperkokoh iman seseorang, merasakan dan menyadari betapa nikmatnya anugerah sehat, memperoleh pahala yang berlipat ganda. Allah akan mengurangi atau mengampuni dosa si sakit. Nah, oke, sudah? Sudah. Terima kasih untuk kelompok 2. Mari kita beri aplaus. Oke, jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah sangat bagus ya. Untuk diskusinya boleh ditingkatkan kembali. Nah, selanjutnya silakan duduk untuk seperti semula ya. Silakan. Oke, kita bahas ya untuk kelompok 1 tadi mengenai bimbingan keagamaan atau nasihat kepada orang yang sakit. Nah, jadi kita itu ketika menjenguk orang sakit, kita harus memberikan nasihat kepada orang yang sakit itu dengan cara yang sopan, seperti kita memberitahu bahwa sakit itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menerimanya dengan rasa ikhlas, sabar, dan ridho. Yang selanjutnya yaitu kita harus mengingatkan, selain kita minum obat juga, kita harus tetap berdoa kepada Allah agar penyakit kita segera disembuhkan. Nah, ketika minum obat atau sebelum minum obat, kita juga harus berdoa. Nah, selanjutnya ketika kita sedang sakit tetapi kita masih mampu untuk melakukan sholat 5 waktu, maka kita harus tetap melaksanakannya. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu yang disebutkan kelompok 1 tadi, yaitu memperbanyak zikir atau beristighfar kepada Allah. Kita harus banyak-banyak mengingat Allah. Nah, selanjutnya kita itu jangan jengkel dan jangan memikirkan hal-hal buruk. Kenapa sih Allah tuh kok memberikan kita sakit? Apa Allah itu nggak sayang sama kita? Nah, tidak seperti itu ya. Justru Allah itu memberikan kita sakit agar dosa-dosa kita itu dikurangi atau dosa-dosa kita itu diampuni. Makanya kita itu harus menerimanya dengan rasa sabar. Oke, selanjutnya beralih untuk penjelasan kelompok 2 ya. Nah, hikmah sakit. Jadi ketika kita sakit, kita akan memperoleh hikmah. Nah, yang pertama apa? Memupuk jiwa, sabar, dan tawakal kita. Nah, jadi ketika kita sakit, ketika kita merasakan begitu sakitnya tubuh kita, maka kita akan menjadi orang yang lebih sabar. Nah, selanjutnya yaitu menguatkan atau memperkokoh iman seseorang. Nah, ini. Jadi, ketika kita sehat, kita itu jangan asal-asalan dalam menjalankan sholat, jangan asal-asalan dalam beribadah kepada Allah. Nah, ketika kita sakit, kita juga harus memperkokoh iman kita. Jadi kita harus banyak berzikir seperti tadi, harus sholat 5
Jadi terkadang ketika kita sehat, kita itu menyepelekan akan kesehatan kita. Nah, selanjutnya memperoleh pahala yang berlipat ganda. Ketika kita sakit, Allah itu akan memberikan pahala untuk kita, seperti hadis yang telah dibacakan tadi di awal sama Abel dan Putri ya, tadi telah dibacakan. Nah, selanjutnya Allah akan mengurangi atau mengampuni dosa kita ketika kita sakit. Nah, jadi siapa di sini yang mau sakit? Tidak ada. Kenapa tidak mau sakit? Padahal ketika kita sakit, Allah itu mengurangi atau mengampuni dosa kita. Nah, tapi ya kita harus tetap menjaga kesehatan agar kita tetap bisa melakukan kegiatan atau aktivitas kita dengan dan dengan kelancaran. Sampai sini sudah bisa dipahami semuanya? Sudah. Oke. Sebelum Ibu tutup ya, Ibu akan memberikan kuis atau pertanyaan kepada kalian. Jadi siapa saja nanti yang bisa menjawab silahkan langsung acungkan tangan dan Ibu akan memberikan nilai tambahan kepada kalian. Oke. Pertanyaan pertama. Apa hukumnya menjenguk orang sakit? Siapa yang bisa langsung tunjuk tangan? Oke, Putri Okta, apa hukumnya? Sudah. Oke, jadi Putri dapat nilai tambahan dari Ibu ya. Selanjutnya, itu tidak boleh membuka buku ya, silahkan ditutup ya. Sebutkan salah satu hikmah sakit, salah satu saja. Ayo, siapa? Ibu. Oke, Putri, silakan. Memupuk jiwa sabar dan tawakal. Oke, sekian ya materi hari ini. Untuk minggu depan kalian harus lebih giat dan rajin untuk belajar lagi. Dibuka itu bukunya. Untuk materi selanjutnya kalian juga bisa mencari di internet untuk materi-materi yang lebih banyak. Dan tentunya kalian jangan malas untuk membaca.